Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Halimah, NPM 1910210003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian anak berkebutuhan khusus atau yang disebut dengan ABK. Menurut Mendikbud nomor 10 tahun 2011 tentang kebijakan penanganan anak berkebutuhan khusus, di pasal 1 ayat 2 berbunyi, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan ataupun keluarbiasaan, baik dari segi fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Nah, adapun faktor penyebab anak berkebutuhan khusus ada 3, yaitu yang pertama, faktor sebelum kelahiran, yaitu seperti gangguan genetika, infeksi kehamilan, usia ibu hamil, keracunan saat hamil, pengguguran, kehamilan, juga lahir prematur. Nah, sedangkan yang ada yang kedua, yaitu faktor selama proses kelahiran. Faktor selama proses kelahiran seperti proses kelahiran lama, prematur, kekurangan oksigen, kelahiran dengan alat bantu, vakum, dan kehamilan terlalu lama, kurang lebih 40 minggu. Yang ketiga ada setelah kelahiran. Faktor setelah kelahiran seperti penyakit infeksi bakteri atau TBC, kekurangan zat makanan, gizi atau nutrisi, kecelakaan, dan keracunan bahaya. Etiologi anak berkebutuhan khusus yaitu ada 3, prenatal, neonatal, dan postnatal. Prenatal yaitu hereditas atau keguguran, virus rubella, pemakaian antibiotik, overdosis atau kurang gizi. Sedangkan neonatal, persalinan yang tidak spontan atau lahir prematur, berat badan rendah, kurang gizi. Dan yang terakhir ada postnatal, yaitu tumor otak, kejang, infeksi bahan kimia, juga kurang gizi. Nah, ada juga jenis-jenis anak berkebutuhan khusus, yaitu menurut Permendikbud nomor 157 tahun 2014 tentang kurikulum pendidikan khusus menyebutkan pada pasal 4 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, pertama, ada peserta didik berkelainan atau berkebutuhan khusus terdiri atas peserta didik yang tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunagrahita, dan tunalaras. Juga kayak dia berkesulitan untuk belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, lalu juga menjadikan korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, memiliki kelainan lain, dan juga zat adiktif, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu keyakinan atau kebutuhan khusus sebagaimana maksud pada ayat 1 dapat juga tergabung dari 2 atau lebih jenis kelainan atau keterbatasan kebutuhan khusus yang disebut dengan tunaganda. Nah, maka dari itu, setiap anak yang lahir di dunia ini memiliki potensi yang berbeda-beda. Mereka akan memiliki kecerdasan, bakat yang berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Nah, sudah seharusnya sebagai orang tua atau masyarakat tidak menyamakan dan membanding-bandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya.
Ya, kita sebagai orang tua ataupun masyarakat yang di sekitar anak tersebut harus mengerti akan kekurangan atau keterbatasan atau juga keistimewaan anak sejak usia dini, baik dari segi fisik maupun dengan segi psikisnya. Keterbatasan pada anak juga menyebabkan orang tua kurang mengerti dengan potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Hampir semua orang tua menginginkan anaknya sempurna, baik segi fisik, psikis, dan akademiknya. Namun sampai saat ini masih banyak juga orang tua yang merasa malu apabila mereka memiliki keterbatasan-keterbatasan baik fisik, psikis maupun akademiknya kepada anaknya tersebut. Sehingga orang tua juga merasa kayak berusaha agar anaknya tidak berinteraksi dengan anak yang lainnya atau tidak bersosialisasi dengan anak-anak yang lainnya dengan anak normal lainnya. Nah, hal tersebut juga membuat ruang lingkup pergaulan anak berkebutuhan khusus menjadi lebih sempit. Anak yang memiliki keterbatasan akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat, akan dianggap tidak mempunyai kemampuan, kecerdasan, juga potensi yang lemah atau pendapat lainnya. Anak akan semakin kurang memiliki masa depan yang cerah. Lebih parah lagi, anak akan dianggap sebagai anak yang hanya bisa merepotkan masa depannya. Anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik, psikis, ataupun akademik sering disebut dengan anak yang berkebutuhan khusus. Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang kebijakan penanganan anak berkebutuhan khusus yang telah dijelaskan di sebelum ini tadi. Maka dari itu, untuk para orang tua di luar sana yang masih merasa malu dengan memiliki anak yang berkebutuhan khusus, alangkah lebih baiknya kita lebih memperhatikan anak tersebut, lebih memberikan perhatian yang lebih bisa mengembangkan potensi anak tersebut, baik dari segi akademisnya maupun dari segi ekskulnya gitu. Jadi si anak juga tidak di situ-situ aja, dan anak akan terbuka gitu, anak akan lebih leluasa, anak juga bisa bergabung dengan teman yang lain-lain, dengan teman yang normal lainnya, dan anak tidak merasa kayak minder atau tidak mau main dengan anak yang lainnya ataupun menyendiri begitu. Baik, sampai sini presentasi dari saya tentang pengertian anak usia dini, anak berkebutuhan khusus sejak dini. Saya Nur Halimah, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.